Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Pertama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Anggun Lintang Puspita dan rekan saya yaitu Syafa'ah Sabitah Zahra. Pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Metodologi Penafsiran Al-Quran. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak dengan seksama materi presentasi kita kali ini. Pengertian metode tafsir. Metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan seni atau teknik. Ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Sedangkan metodologi tafsir adalah pembahasan ilmiah tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode tafsir Quran berisi seperangkat kaidah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Quran. Maka apabila seseorang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa menggunakan metodenya, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam penafsirannya. Tafsir serupa ini disebut tafsir bi al-rai al-madmah atau tafsir berdasarkan pikiran. Bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran. Yang pertama adalah bentuk riwayat atau al-matsur. Tafsir bi al-matsur adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khasanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab tafsir seumpama tafsir Al-Tabari dan tafsir Ibn Katsir. Bentuk yang kedua adalah bentuk pemikiran atau al-rai. Setelah berakhirnya masa salaf ketika abad ketiga Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu mereka menafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran al-rai. Metode-metode penafsiran Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, metode ijmali atau global. Yang kedua, metode tahlili atau analisis. Yang ketiga, metode muqarin. Kelebihan dari metode tafsir ini yaitu yang pertama praktis dan mudah dipahami. Tafsir yang menggunakan metode ini terasa lebih praktis dan mudah dipahami. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyah dikarenakan singkatnya penafsiran yang diberikan. Maka tafsir ijmali relatif murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat yang kadang-kadang tidak sejalan dengan martabat Al-Quran sebagai kalam Allah yang Maha Suci. Yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Tafsir ijmali ini menggunakan bahasa yang singkat dan padat, sehingga pembaca tidak merasakan bahwa ia telah membaca kitab tafsir. Kelemahan metode ini yang pertama yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Artinya, Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga satu ayat dengan ayat yang lain membentuk satu pengertian yang utuh,
tidak terpecah-pecah dan berarti hal-hal yang global atau samar-samar di dalam suatu ayat. Yang kedua, tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Tafsir yang memakai metode ijmali tidak menyediakan ruangan untuk memberikan uraian dan pembahasan yang memuaskan berkenaan dengan pemahaman suatu ayat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Syafa'ah. Yang kedua ada metode tahlili. Metode tahlili ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang tergantung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Sesuai dengan keahlian dan kecenderungan musafir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kelebihan dari metode ini adalah 1. Ruang lingkup yang luas. Metode analisis mempunyai ruang lingkup yang termasuk luas. Metode ini dapat digunakan oleh musafir dalam dua bentuknya, matsur dan rai, dan dapat dikembangkan dalam berbagai penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufassir. 2. Memuat berbagai ide. Metode analitis relatif memberikan kesempatan yang luas kepada mufassir untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan Al-Quran. Kelemahannya adalah 1. Menjadikan petunjuk Al-Quran parsial. Metode analitis juga dapat membuat petunjuk Al-Quran bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan Al-Quran memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat lain yang sama dengannya. 2. Melahirkan penafsir subjektif. Metode analitis ini memberikan peluang yang luas kepada mufassir untuk mengumumkan ide dan pemikirannya. 3. Masuk pemikiran Israiliyat. Metode tahlili tidak membatasi mufassir dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran tafsirnya, maka berbagai pemikiran dapat masuk ke dalamnya, tidak terkecuali pemikiran Israiliyat. Yang ketiga ada metode mukarin. Tafsir al-mukarim adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang teramat luas. Ruang lingkup kajian dari masing-masing aspek itu berbeda-beda. Ada yang berhubungan dengan kajian redaksi dan kaitannya dengan konotasi kata atau kalimat yang dikandungnya. Kelebihan dari metode ini adalah 1. Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain. 2. Membuka pintu untuk selalu bersikap toleransi terhadap pendapat orang lain, yang terkadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tak mustahil ada yang kontradiktif. 3. Tafsir dengan metode ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. 4. Dengan menggunakan metode ini, mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufassir yang lain. Kelemahan 1. Penafsiran dengan memakai metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir, karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang ekstrim. 2. Metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. 3. Metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Yang keempat ada metode maudu'i. Metode tematik ini ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Kelebihannya adalah menjawab tantangan zaman, permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Yang kedua, praktis dan sistematis.
Tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul. 3. Dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. 4. Membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh. Kelemahannya adalah 1. Memenggal ayat Al-Quran. Yang dimaksud memenggal ayat Al-Quran ialah suatu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih, mengandung banyak permasalahan yang berbeda. 2. Membatasi pemahaman ayat dengan diterapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, mufasir terikat oleh judul itu. Baik, agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai sini saja, saya akan membuka sesi diskusi di mana kalian bisa menanyakan, menyanggah atau memberikan tanggapan terkait dengan materi metodologi penafsiran Al-Quran. Kita akan membuka sesi pertanyaan kepada 3 pertanyaan pertama. Untuk 3 penanya utama, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan kepada 3 pertanyaan utama, bisa lewat kolom chat atau enggak on mic langsung. Kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa lewat kolom chat atau on mic langsung. Saya izin bertanya. Oke, Mbak Ria dipersilahkan. Bagaimanakah aplikasi tafsir Muqarrin antar ayat pada ayat-ayat Al-Quran?
Terima kasih. Oke, Mbak Ria. Mbak izin bertanya. Ya, kepada Zaki dipersilahkan. Kan di sini dijelaskan ada 2 jenis tafsir ya, yang ditetapkan oleh ulama. Itu ada al-tafsir bi al-mathur, riwayat, dan al-tafsir, tafsir bi al-rai, ro'i, pemikiran. Nah, di antara 2 tafsir ini, yang apakah ada perbedaan gitu yang signifikan sehingga kita tuh harus memilih salah satunya gitu? Apa kita bisa memakai keduanya? Apakah bisa dipaham, Mbak ya? Ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Yang pada intinya tuh antara kedua tafsir itu tuh mana yang lebih relevan gitu. Dan apakah kita juga boleh memakai keduanya gitu ketika menafsirkan Al-Qur'an. Terima kasih. Slide-nya ditutup dulu aja, Safa'ah, Anggun, Baik, sambil Pak. diskusi. Oke, kepada teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria, yaitu aplikasi metode Muqarrin dalam ayat-ayat Al-Quran. Aplikasi tersebut dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat diketahui mana ayat yang mirip dan mana ayat yang tidak mirip. Kemudian membandingkan antara ayat-ayat yang redaksinya bermiripan. Kemudian memperbincangkan satu kasus yang sama atau dua kasus yang berbeda dalam suatu redaksi yang sama. Kemudian menganalisis perbedaan tersebut. Bagaimana, Mbak Ria? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Syafa'ah. Iya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Zaki. Untuk perbedaannya terlebih dahulu, bentuk riwayat atau tafsir Al-Matsur merupakan bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khasanah intelektual Islam. Jadi tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab seumpama tafsir. Definisi dari tafsir ini sendiri itu tafsir tentang riwayat. Metodenya bisa didefinisikan sebagai penafsiran yang data materialnya mengacu pada hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW yang ditarik dari riwayat pernyataan Nabi dan atau dalam bentuk asbab al-nuzul sebagai satu-satunya sumber data otoritatif. Sedangkan tafsir bentuk pemikiran atau al-ra'i yaitu tafsir yang berkembang pesat, namun dalam penerimaannya para ulama terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan, ada pula yang melarangnya. Jadi dapat disimpulkan bentuk tafsir yang paling relevan pada masa kini yaitu tafsir bentuk riwayat atau tafsir al-matsur, karena tafsir ini juga masih digunakan sampai sekarang
Contohnya itu pada tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Ibnu Katsir, dan lain-lain. Sedangkan jika tafsir Al-Ra'i atau tafsir bentuk pemikiran itu berkembang pesat, namun dalam penerimaannya para ulama terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Setelah diteliti, ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanya bersifat lafzi atau redaksional. Maksudnya, kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan ra'i atau pemikirannya, semata-mata tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku. Seperti itu. Apa sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mohon maaf Bapak, ini membuka sesi pertanyaan lagi atau disudahi? Dicukupkan dulu saja. Atau kalau masih ada, nanti boleh bertanya ke Bapak. Baik Pak. Ditutup dulu. Anggun, silakan. Iya, baik. Bapak dan teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terdengar nggak suara Bapak? Halo? Terdengar ya? Oh, ini Bapak background-nya masih kampus sebelah ini ya? Apa background di Bapak? Gambar apa itu? Tahu nggak? Background-nya. Ada yang tahu? Halo? Win ini bukan Pak, Wali Songo. Bukan. Ya, ada lagi yang tahu? Surakarta, Mbak. Iya, kan ada tulisannya ya. Loh, kok malah ini gantinya? Salah. Salah ngeklik. Mana kemarin? Bapak udah download ini. Gedung UIN. Ini gitu ya. Balik lagi ya. Mudah-mudahan tidak salah. Oh, tanda tangan malah dapatnya. Ini last month. Oke. Ya, nggak apa-apa lah, nggak penting. Yang penting kuliahnya. Ini Bapak kemarin kalau kuliah S3, background kampusnya biasanya. Jadi ya Bapak ngikutin dulu toh. Jadi ya backgroundnya bukan UIN Sunan Kalijaga ya. Oke. Hari ini materinya tentang apa, Anggun? Tentang metodologi penafsiran Al-Quran ya? Iya Bapak. Betul ya. Oke. Jadi dalam proses menafsirkan Al-Quran itu ada metodenya, ya. Baik itu tadi sudah dijelaskan ya. Ada metode riwayat atau ada metode ar-ra' ya, akal itu ya, pemikiran. Semua ada metode yang tepat dan punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Makanya Bapak selalu bilang kalau teman-teman baca ayat Quran, terus baca terjemahan,
itu jangan langsung disimpulkan. Tetapi bisa di Google itu udah ada loh. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 144 misalkan. Itu muncul. Ada menurut Al-Marogi, ada Ibnu Katsir. Kalau Indonesia biasanya satu-satunya yang punya kitab yang pembuat tafsir itu adalah tafsir Al-Misbah. Ya, Al-Misbah itu yang punya Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya, itu ahli tafsir ya. Ahli tafsir yang sudah punya karyanya. Yang lainnya itu nggak ada yang punya. Jadi di Indonesia itu cuma ada itu yang layak sebagai mufasir ya, sesuai mengikuti metode-metode yang ada. Kalau dari luar negeri banyak, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Marogi, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Kemenag ya, Kementerian Agama juga ada. Kalau Kemenag kan atas nama lembaga ya, bukan atas nama perorangan. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan supaya kaya pengetahuan, boleh teman-teman tafsir ayat ini menurut ini kayak gini, menurut ini kayak gini, supaya kaya. Karena yang namanya tafsiran itu sudut pandang ahli. Ya, jadi yang buat tafsir itu pasti minimal dia hafal Quran. Yang kedua dia hafal hadis. Wah, dia tahu riwayat-riwayat, mana riwayat lemah, mana riwayat kuat, mana hasan, mana doif, tahu itu. Itu sudah mendekati, kalau dalam bahasa orang eksak, persentase kebenarannya lebih besar daripada kita menafsirkan sendiri. Kenapa Pak nggak bilang 100% pasti benar? Karena yang namanya tafsiran pasti tidak 100%. Karena tafsir itu menafsirkan ya. Sudut pandang tergantung sudut pandang penafsirnya, tetapi dengan adanya metode yang tadi dijelaskan oleh pemateri, itu metodenya sudah sangat ilmiah. Ya, sudah sangat ilmiah dan sangat ketat. Nah, jadi dia ngecek asbabun nuzulnya, bagaimana sebab-sebab turun Quran, kondisinya dari teks bahasa Arabnya, makna bentuk katanya, kalau misalkan bahasa Inggris grammarnya, kalau bahasa Arab i'rabnya dan lain semuanya itu udah ngerti. Kenapa? Karena bahasa Arab juga banyak yang similarity atau sinonim ya. Kenapa di ayat ini menggunakan kalimat, misalkan kalau di Quran itu ada makna takut itu ada dua. Ada khauf, ada khosyah. Ya, di dalam Quran yang li'ila fi Quraisyin ila itu kan wa amanahum min khauf. Tapi di ayat lain kata takut tuh malam yakhsha illallah. Nah, jadi kalau yakhsha ini takut yang kepada Allah, maka gunakan yakhsha. Tapi kalau takut ke sesama makhluk, pakainya khauf. Nah, itu sampai seperti itu. Ya. Terus juga kata menciptakan ada dua. Ada kholako, ada ja'ala. Kalau ja'ala nanti terjemahannya menjadikan. Kalau kholako itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya Allah itu sebutannya kholik, bukan ja'il. Ya, kalau ja'ala itu menjadikan. Orang menciptakan motor itu namanya bukan pencipta, tapi menjadikan. Kenapa? Karena bahan-bahannya sudah ada. Ada besi, lain-lain. Itu namanya menjadikan. Bukan menciptakan. Kalau mencipta itu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya cipta. Tapi kalau manusia nggak ada yang sang pencipta, makanya. Tapi ketika dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, terjemahannya akan menjadi sama, create, kreator, pencipta. Nggak boleh benarnya kalau buat makhluk. Itulah salah satu kelebihan bahasa Arab. Makanya Bapak selalu bilang, kita jangan mudah terprovokasi oleh tafsiran bukan ahli tafsir. Contoh, ketika misalkan salah satunya yang paling ramai kemarin ketika pemilihan pemimpin. Nah, pernah ramai nggak teman-teman? Halo, masih mendengar? Masih ramai apa, Pak? Masih ya, khususnya misalkan waktu ramai di Jakarta. Nah, itu surat Al-Maidah ayat berapa tuh? Dilarang memilih pemimpin non-muslim. Ada surat Al-Maidahnya itu. Ayat berapa kemarin?
44 atau 144, Bapak lupa. Teman-teman jangan mudah terprovokasi sebagai akademik. Cek menurut ahli tafsir Al-Misbah seperti apa, menurut tafsir Al-Maroghi apa sih makna ini yang dimaksud aulia di situ, pemimpin itu ramai sekali kan kemarin, betul nggak? Nah, orang-orang awam kan nggak seperti itu. Kadang-kadang main tafsir itu mereka kadang-kadang nggak orang tafsir tekstual, dibaca teksnya terus disampaikan ke masyarakat. Sedangkan mereka nggak tahu asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini gimana sih, kondisi nabinya seperti apa. Itu harus melihat ke sana dan terjadilah akhirnya gejolak. Ya, terjadilah akhirnya gejolak besar-besaran. Nah, kita kalau sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi, malu-maluin kalau sampai kayak gitu. Kenapa malu-maluin? Ya kita harus bisa memilah dan memilih. Nah, tafsir Quraisy Shihab gimana? Nah, macam-macam ya nanti ya. Termasuk kemarin itu yang salah satunya menjadi apa, Bapak juga baru tahu kemarin ya. Salah satu yang menjadi apa, ahli Ahok itu adalah dari UIN Sunan Kalijaga. Ya, ahli bahasa ya. Itu dari UIN Sunan Kalijaga yang bahwa ya terkait kasus Ahok lah, Bapak nggak tahu ininya. Itu ahli tafsir, ketua ahli tafsir seluruh Indonesia dari UIN Sunan Kalijaga. Berarti ada perbedaan arah politik. Nah, itu Bapak tidak mendukung sana sini, tetapi kita sebagai akademisi harus mana yang lebih akademik. Jangan pakai baper. Tahu ya, baper, Aziza, Mutia, oh ini harus dilawan. Wah, itu kan pakainya perasaan, bukan pakai ilmu. Ya, kita demo membela agama. Jangan-jangan kita demo membela agama malah merusak nama baik agama itu sendiri. Jangan-jangan seperti itu. Karena apa? Karena kejahilan kita. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena hari ini Bapak selalu bilang, hari ini tidak ada kelompok yang kebenarannya 100%. Loh, gimana Pak maksudnya? Contoh, kalau dulu Bapak dengar kata Gus Baha itu dalam ceramahnya di YouTube, kata Gus Baha, kalau dulu kita ikut Nabi, memerangi lawannya Nabi atau musuhnya Nabi, 100% betul. Karena Nabi dibimbing wahyu. Ya. Jadi kalau kita perang sama musuhnya Nabi, pasti benar. Tapi kalau kita hari ini, ada kelompok ulama X dan kelompok ulama Y, kalau kita memilih kelompok salah satu dan terjadi perang fisik, itu dua-duanya bisa masuk neraka. Karena sama-sama perang misalkan. Dan dua-duanya bisa salah. Makanya kalau sama Muslim, pokoknya gimana caranya harus damai aja. Waslihu bainakum itu. Loh Pak, kok tahu dari mana seperti itu? Anda harus cek sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam pasca Nabi meninggal, Anda tahu nggak? Ada perang Siffin, perang Jamal, itu perang antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan Aisyah istri Nabi. Perang, teman-teman. Bayangin, itu masih zaman anaknya Nabi loh. Sudah perang kelompoknya Aisyah dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ada perang kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah ke-6 ya setelah Hasan Husain, dengan kelompoknya Ali. Berperang, bunuh-bunuhan. Padahal di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Perang. Kalau kata Sule, di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nah, kalau ini di sana takbir, di sini takbir. Sedangkan menumpahkan darah sesama muslim, itu masuk neraka, teman-teman. Ngeri sekali. Makanya kita jangan mudah terprovokasi. Kita jangan mudah terbawa. Dan hari ini itu semua penafsiran. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, itu Nabi tidak mewariskan kepemimpinannya ke anaknya, ke saudaranya. Nggak ada wasiat sama sekali. Nabi hanya berwasiat, jika engkau berpegang teguh jika engkau mau selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan 2 pusaka itu. Al-Quran wa sunnati Rasulillah itu. Silakan siapapun asal berpegangnya ini, maka
Anda tahu yang ngebunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itu mereka hafal Quran, teman-teman. Ada namanya. Nanti dicek tuh. Nah, siapa. Jadi hafal Quran, tapi kok membunuh khalifah. Yang dibunuh juga sekelas bukan orang ecek-ecek. Sekelas Ali bin Abi Thalib, yang dalam suatu hadis dikatakan orang yang paling alim ya, yang mengetahui gerak-gerik Nabi termasuk ashabiqunal awalin. Jadi semua Nabi dari awal sampai akhir turunnya wahyu itu Ali bin Abi Thalib itu tahu. Tapi dibunuh karena perbedaan pendapat. Nah, ini yang paling ngeri ya. Makanya teman-teman kalau misalkan ada orang isu-isu menurut Anda, jangan langsung percaya, tetapi dicek kebenarannya. Apalagi kita misalkan background-nya bukan orang-orang tafsir. Kalau teman-teman background-nya anak tafsir hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, oke lah, agak masuk ya karena fokusnya di situ. Kalau kita bukan, kita kan nggak kredibel. Sama seperti Bapak ngomongin kedokteran, dengan dokter ngomongin kedokteran, ya kalian jangan percaya sama Bapak. Percaya yang ahli di bidang kedokteran. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan membaca Quran atau ada orang menafsirkan Al-Quran kok kayaknya kontradiksi ya, ada ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat ya. Di sana pendapatnya gini, di sana pendapatnya ini. Kita punya tujuan dalam hati ya Allah karena kita bukan ahlinya. Yang pertama jangan menyalahkan kedua belah pihak. Yang kedua kita coba cari tafsir-tafsir menurut Kementerian Agama, menurut Al-Misbah yang ada di Indonesia, menurut tafsir yang paling masih dipakai di kalangan pondok pesantren itu adalah tafsir Jalalain ya, atau At-Tabari atau Al-Marogi, Ibnu Katsir, itu lebih valid, lebih diterima ya ke semua kalangan. Jangan orang-orang yang baru ngaji, baru bisa ngaji, tapi tafsirannya sudah diterima, jangan. Belum tentu dia hafal Quran, belum tentu dia hafal hadis, belum tentu dia hafal metodologi penafsiran Al-Quran. Orang kayak Bapak ini tidak pantas kalau untuk menafsirkan. Bapak kalau lihat tafsir itu masih lihat merujuk. Gimana ayat ini tafsir menurut Al-Marogi. Oh seperti ini. Bapak lihat lagi ke yang lain. Sebagai pembanding aja. Sebagai ilmu buat kita ya. Oh ini tuh ikutnya ini. Oh ini ikutnya ini. Oh ini ikutnya. Tapi ketika kita ngikutin ahli tafsir ya jangan sampai ahli tafsir yang ecek-ecek ngikutinnya. Tapi ahli tafsir yang memang berkompeten di bidangnya. Kenapa? Karena hari ini di Indonesia khususnya itu yang paling gampang itu jualan agama. Paling gampang itu jualan agama. Teman-teman hari ini teman-teman kan pendidikan ya, pendidikan kimia ya, betul nggak? Betul nggak teman-teman pendidikan kimia, betul ya? Ada sekolah mengatasnamakannya, atas namanya kan Islami hari ini. Ada sekolah Muhammad Al-Fatih. Ada sekolah apalagi tuh Al-Azhar misalnya. Itu bayarnya mahal-mahal sekali loh teman-teman. Bayarnya mahal-mahal. Tapi ya pengajarnya juga ya ada yang dibayar mahal, ada yang dibayar tidak mahal. Bahkan kadang-kadang secara kelakuan dan perlakuan terhadap guru-guru, menghormati guru dan lain-lain mungkin tidak sepenuhnya Islam. Salah satunya yang Islami adalah bagaimana cara mengajarkan ke siswa atau ke peserta didiknya, ada namanya pelajaran adabul ta'lim wal muta'alim. Ya, bagaimana adabnya murid kepada guru dan adabnya guru terhadap murid. Itu kalau mau Islami harus diajarkan seperti itu. Dan bagaimana siswa juga tidak boleh bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali hari ini. Teman-teman bisa banyak ya. Kenapa? Karena orang Indonesia hari ini banyak, oh ini atas nama agama nih. Oke, ayo itu atas nama agama nih. Nah, padahal yang membela atas nama agama itu banyak. Teman-teman sekolah menjadi menjadi pelaku yang profesional, teman-teman ngajar kimia, teman-teman misalkan sambil kuliah, sambil ngajar privat ke rumah-rumah, teman-teman tanamkan dalam teman-teman sifat jujur, amanah, sidik, teman-teman tunjukkan ke masyarakat bahwa
Islam itu adalah rahmat, tidak pernah menipu orang, tidak pernah mendustai orang, tidak pernah merugikan orang. Itu adalah lebih lebih diterima. Oh, Islam itu banyak yang seperti itu. Daripada menunjukkan kekasarannya, kekerasannya misalkan. Nah, teman-teman kalau mau merujuk dakwah itu rujuklah dakwah Nabi. Dakwah Nabi kalau berdakwah pernah nggak? Ada nggak cerita dakwah Nabi memaki-maki orang? Halo, Anggun, Ria, ada nggak Nabi dakwah maki-maki orang? Ada nggak? Tidak. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Terus Bapak nanya dalam hati, kalau hari ini ada orang mengaku dakwah sambil maki-maki orang, jangan-jangan ngikut siapa? Kan seperti itu. Nabi itu berdakwah banyak, dia lemah lembut, ya. Tetapi banyak orang yang masuk Islam akhirnya. Teman-teman mungkin tahu salah satunya ada seorang buta Yahudi itu kan, yang selalu disuapi Nabi, yang mulutnya tiap hari memaki-maki Nabi, tapi kan dia balas dengan kebaikan. Bisa jadi dia belum masuk Islam ketika Nabi masih hidup, tetapi dia masuk Islamnya ketika zaman Khalifah Umar ya, Abu Bakar, bukan Umar, Abu Bakar. Ya, jadi bisa jadi kita berbuat baik hari ini dipotret oleh masyarakat hari ini. Bisa jadi orang tidak melihat kita selama dapat kebaikan kita masih, tapi bisa jadi anak cucu kita. Pokoknya terus saja berbuat baik. Hablum minallahnya jelas, hablum minannas yang paling yang paling susah. Kenapa? Hablum minannas ini harus antar manusianya harus clear. Kalau kita berdosa sama Allah, lupa atau sholat kesiangan, itu istighfar Allah terima. Tapi kalau kita punya hutang, misalkan Anggun punya hutang ke Ria 5.000, mati belum bayar hutang, minta ampun ke Allah, ya Allah saya mohon ampun, saya punya hutang ke Ria, itu Allah nggak bisa nerima. Itulah luar biasanya. Jadi Allah ya urusannya kamu sama Ria. Kalau Rianya belum ikhlas ya nggak bisa. Kalau manusia kan hitung-hitungan. Kalau Allah kan nggak hitung-hitungan. Makanya dulu ada cerita yang waktu di pondok pesantren, mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang belum. Ada cerita di pondok pesantren itu santrinya kalau diketrok-ketrok sama ustadznya nggak bangun-bangun. Tapi begitu kiainya datang itu baru ada suara sendalnya aja itu udah bangun semua, lari semua kan. Nah, terus kiainya ngomong ke santrinya, kamu itu ada suara adzan kenceng, dipanggil sama Allah, nggak bangun-bangun. Tapi kalau ada suara saya, langsung bangun semua, katanya. Berarti kamu itu lebih takut sama saya daripada sama Allah, katanya. Terus ada salah satu santrinya yang menjawab dengan jujur, betul Kiai, katanya. Karena Allah itu lebih murah daripada panjenengan. Jadi kalau Allah kan diampuni, kalau Kiai kan bisa jadi galak sedikit. Nah, itu luar biasanya. Luar biasa. Tapi bukan berarti kita nanti sering berbuat dosa ya. Nanti sengaja Allah maha baiknya. Kayak seperti itu juga. Tapi intinya Allah itu selama kita masih hidup dan kita bertobat, pasti diterima. Pasti diterima. Teman-teman tahu ceritanya Fir'aun kan? Fir'aun itu ngaku Tuhan, membunuh anak laki-laki yang lahir, bahkan merusak ya. Sudah kalau udah sampai mengaku Tuhan itu derajat dosa yang paling besar itu yang tidak diampuni oleh Allah itu kan syirik ya. Syirik itu kita menyekutukan Allah, menganggap Tuhan lain selain Allah. Itu dosanya tidak diampuni. Fir'aun ini lebih dari itu. Dia ngaku dirinya sendiri yang jadi Tuhan. Tapi ketika dia mengejar Nabi Musa di Laut Merah, di laut itu, ketika Nabi Musa kelompoknya udah sampai ke daratan, ketika dipukulkan lagi, terus airnya menyemprot ke daratan tadi, di mana tentara Fir'aun semuanya kena. Fir'aun itu ketika
ini mau sadar, tobat. Jadi aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi itu sudah telat karena itu sudah apa ya? Ya sudah mendekati ajal ya, sudah ini. Itu mulutnya itu disumpel, dilempar tanah sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenapa melakukan itu? Kata malaikat Jibril, saya khawatir rahmatnya Allah turun kepada Fir'aun. Bayangin. Jadi Allah tuh masih ada kemungkinan memaafkan Fir'aun. Cuman karena udah nyawa di tenggorokan, ya udah telat kan. Kata Allah, selama ini kamu kemana saja? Bukti-bukti kan sudah banyak yang ditampakkan kepada Fir'aun ini. Dari mulai Nabi Musa melemparkan tongkat yang mengumpulkan ahli sihir dan lain-lain, dari mulai mengeluarkan wabah ke kerajaan Fir'aun, tapi tidak berkali-kali ya Allah memperingatkan, dari mulai wabah, terus juga ada sungai yang darah, tapi Fir'aun tidak bergeming dan tidak mau sadar karena keegoannya. Akhirnya kan telat taubatnya. Seperti itu untuk ini ya. Terus minggu kemarin itu apa materinya? Barangkali Bapak bisa singgung. Yang pekan kemarin. Asri, Ria. Halo? Kemukjizatan Al-Quran, Pak. Oke, kalau kemukjizatan Al-Quran itu sudah sering Bapak jelaskan ya di awal-awal pertemuan ya, bahwa Al-Quran itu bukan hanya puitis, tapi mempunyai makna yang kevalidannya tidak ada yang meleset. Contoh, kalau Bapak bikin buku, jangan Bapak lah, belum profesor. Profesor yang tingkatannya lebih hebat. Profesor bikin buku. Itu kebenarannya itu bukan 100%. Makanya kalau teman-teman melakukan penelitian, itu kan ada margin error 5% ya. Sekitar 5% ya. Teman-teman harus melakukan itu. Dan itu ketika buku-buku ditulis, kalau buku itu bukan rujukan Quran, pasti ada kemungkinan salahnya. Makanya ada revisi-revisi berikutnya ya, biasanya edisi 2, edisi 3 ada edisi revisi kan kalau buku-buku, betul nggak? Itu karena ada perbaikan-perbaikan. Oh berubah, oh ternyata kemarin kurang ini, oh ternyata kemarin. Kalau Al-Quran itu tidak ada. Jadi Nabi Muhammad ini bukan dokter, tetapi informasi tentang kedokteran valid. Ini sebagai pembantah kalau Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Al-Quran berbicara astronomi, misalkan. Nabi Muhammad waktu itu belum ditemukan mikroskop. Betul ya, mikroskop ditemukan kan abad ke sini ya, bukan abad ke-5 ya. Mikroskop dan lain sebagainya, teropong bintang itu baru abad 18-17 ya. Itu pun alatnya masih terbatas kan, baru abad 19-20 yang sudah bagus alat-alatnya. Kalau Nabi Muhammad bukan diceritainnya sibuk, Nabi Muhammad itu sibukannya berdakwah. Sebelum jadi Nabi sibukannya menggembala domba, berdagang. Kapan Nabi Muhammad meneliti bintang-bintang? Kapan Nabi Muhammad belajar embriologi? Kapan Nabi Muhammad belajar sejarah? Wong Nabi Muhammad itu adalah al-ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mana mungkin orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa membuat karya yang karyanya betul semua. Masuk akal nggak, teman-teman? Kalau tuduhan orang Eropa, Quran itu buatan Nabi Muhammad, masuk akal nggak? Halo? Jangan-jangan udah bubar ini, Bapak sendirian di sini. Kedengeran nggak semuanya? Kedengaran, Pak. Kedengeran ya? Nah, tidak masuk akal. Orang tidak bisa baca tulis, kalaupun ada orang tidak bisa baca tulis, terus dia nulis, ya pasti banyak yang salah lah. Makanya Al-Quran juga menantang. Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari sisiku, maka tentulah banyak ikhtilaf, banyak yang menyalahi hukum alam. Realitanya nggak ada.
Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara Fir'aun, kata Al-Quran, Fir'aun ini matinya tenggelam. Kata orang Barat, Fir'aun ini bukan mati tenggelam. Tapi akhirnya dibuktikan kan, ketika Fir'aun itu ditemukan, di dalam paru-paru Fir'aun itu terdapat NaCl ya. Garam itu NaCl, betul nggak? Betul, NaCl ya. Kalau HCl asam ya. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Nah, jadi terdapat NaCl di dalamnya. Validan mana? Kitab Al-Quran sama kitab agama lain. Di Injil itu Fir'aun itu nggak mati di laut. Nggak mati tenggelam. Tapi di Al-Quran, Allah tampakkan tuh. Nabi Muhammad kapan menyelam nyari-nyari jasad Fir'aun? Benar nggak? Jauh sekali. Nabi Musa itu ke Nabi Muhammad tuh bedanya jauh ya. Jauh ratusan tahun ya. Sama Nabi Isa aja beda 500 tahun ya. Masehi ya, karena abad kelima. Kalau itu kan makanya kalender Masehi itu ya Isa al-Masih itu ya. Jadi bedanya kan 570 tahunan ya Nabi lahirnya itu. Oke. Barangkali ada pertanyaan sebelum di absen, silahkan. Oke, Bapak absen dulu. Asri? Hadir, Pak. Lilis? Hadir, Pak. Azijah? Hadir, Pak. Farihah? Nadia? Nadia? Aprilia? Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Darbaningsi? Hadir, Pak. Nurul? Hadir, Pak. Emilia? Hadir, Pak. Iva? Hadir, Pak. Vira? Hadir, Pak. Tadi yang belum ngejawab, Fariha sama Nadia hadir nggak? Hadir, Pak. Fariha hadir. Kalau Nadia? Hadir, Bapak. Safira? Hadir, Pak. Sarafina? Hadir, Sulistianingsih? Hadir, Pak. Zaki? Hadir ya? Tadi Zaki laki-laki satu-satunya, kalau ada bertanya laki-laki pasti Zaki ya. Hadir, Pak. Eni? Hadir, Pak. Talita? Hadir, Pak. Fadia? Hadir, Pak. Safa'a? Hadir, Pak. Anggun presenter ya? Anggun sama siapa sekarang? Fadila? Hadir, Pak. Mutiah maksudnya? Hadir, Pak. Adis? Hadir, Pak. Kotru? Hadir, Pak. Cindy? Hadir, Pak. Ria? Hadir, Pak. Loh kok hadir semua? Bener ya, 27 ya? Bagus ini ya, anak-anak pendidikan kimia itu semangat-semangat sekali belajarnya. Di kelas-kelas lain yang tidak hadir suka lebih dari 3. Di kelas ini selalu hampir 100% terus setiap hari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan atau ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Siva. Saya ingin menanyakan seputar hukum Israiliyat dalam konteks tafsir Quran itu sebenarnya sah-sah saja atau sebenarnya itu nggak boleh, Pak, atau ada hukum yang lain? Tolong penjelasannya. Israiliyat itu, cerita-cerita Israiliyat itu kebenarannya tidak ini ya. Tidak, bukan masalah kebenarannya, tingkatnya ya. Tingkatnya. Makanya tidak boleh dijadikan sumber hukum. Sama kayak hadis. Hadis itu yang bisa dijadikan sumber hukum itu sahih ya. Paling rendah hasan. Kalau doif tidak bisa dijadikan sumber hukum. Tapi hadis doif boleh diterapkan secara pribadi. Selama hadis itu
tidak bertentangan dengan hadis yang lain ataupun ayat Quran. Ya. Lemah itu kan lemah periwayatannya, tetapi tidak boleh dijadikan hukum, sumber hukum. Tapi kalau misalkan untuk diamalkan secara pribadi, boleh asal tidak bertentangan dengan hadis lain. Tapi kalau hadisnya doif dan secara logika nggak keterima, ya jangan dilakukan. Tapi hampir nggak ada. Nah, jadi cerita-cerita Israiliyat juga, makanya yang ijmali itu kan nggak ada cerita-cerita Israiliyatnya. Ya. Jadi Israiliyat itu kan ini ya cerita-cerita Bani Israel ya. Jadi enggak ini. Tapi kalau buat informasi tidak apa-apa. Tetapi kok kevalidannya kurang. Kevalidannya. Karena itu kan kalau dalam konteks Islam itu ketat ya referensi-referensi itu ya. Kalau kita kan tulisan karya ilmiah kadang-kadang enggak ada rujukannya. Enggak ada footnote-nya. Kalau di Islam ini rujukannya enggak ada, udah langsung di-delete itu. Karena ini dari mana? Seperti itu. Jadi Israiliyat itu ada beberapa yang membolehkan untuk cerita-cerita itu kan biasanya cerita ya, kisah-kisah ya. Tetapi karena jauh kan Israiliyat ke Nabi Muhammad itu ya. Tetapi ya kita ambil hikmahnya. Tetapi tidak salah juga, tidak 100% salah. Nanti mungkin akan Bapak ceritakan minggu depan tentang contoh-contoh cerita Israiliyat ya. Nanti diingetin ya, Asri. Nanti Bapak cari yang contoh-contoh Israiliyat, ada yang boleh, ada yang misalkan ini jangan di ini. Itu banyak cerita-ceritanya. Nanti lebih jelasnya ada materi mungkin yang lebih tepat ya. Tapi nanti akan Bapak jelaskan juga contoh-contohnya. Yang cerita-cerita Israiliyat itu seperti apa sih? Cerita-ceritanya biasanya sumbernya ada dari mana saja, terus juga apa kelebihan dan kekurangannya. Gitu ya, Siva? Ya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Ini belum pada mudik ya? Atau udah pada mudik di rumah masing-masing ini? Belum ya? Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.